Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Doni Ramadika, Anissa Nurmada Maharani, Rika, dan Puput Laila Sari. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang teknik asesmen observasi. Yang pertama, teknik observasi. Teknik observasi sebagai salah satu teknik merekam data tingkah laku melalui proses pengamatan oleh guru lain, baik langsung ataupun tidak langsung. Dalam suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran observasi behavior, observasi lazim dikenal dengan proses pengamatan yang senantiasa melibatkan mata, telinga, dan indera rasa dengan memperhatikan setting atau tempat tertentu atau objek tertentu serta waktu tertentu. Observasi atau pengamatan bermanfaat untuk memahami diri konseling serta berguna bagi penyusunan program bimbingan dan konseling. Adapun manfaat observasi untuk pengamatan dan individu konseling dengan rincian, yang pertama itu diperoleh data perilaku spontan secara natural, yang kedua diketahui intensitas perilaku secara detail, dan yang ketiga diketahui penyebab munculnya perilaku. Di samping bermanfaat bagi pemahaman diri individu, maka hasil observasi dapat digunakan sebagai tolak ukur menyusun program bimbingan dan konseling komprehensif, lazim dinamakan net assessment. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari Doni. Teknik observasi perlu dilengkapi dengan instrumen observasi seperti 1. Daftar cek. A. Pemahaman daftar cek adalah alat rekam observasi memuat sebuah daftar pertanyaan tentang aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam sebuah situasi, tingkah laku, dan kegiatan. B. Manfaat daftar cek adalah mencatat kemunculan secara sistematis jumlah tingkah laku dalam waktu singkat dan perilaku dalam kelompok. C. Pengadministrasian pedoman. Daftar cek dilakukan dengan 3 tahap, yaitu 1. Tahap persiapan terdiri dari penetapan topik, penentuan variabel, indikator, dan prediktor. 2. Tahap pelaksanaan, yaitu menyiapkan pedoman atau format DC, penentuan posisi observasi, pelaksanaan pengamatan, dan pencatatan terhadap perilaku observe. 3. Tahap analisis data, yaitu scoring, analisis, interpretasi, dan kesimpulan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rika. Tahap persiapan meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, penentuan topik. Yang kedua, penentuan variabel. Yang ketiga, penentuan indikator. Penentuan prediktor yaitu menetapkan kriterium terhadap frekuensi kemunculan perilaku. Kriterium ini dibuat berdasarkan kajian teori tentang kebiasaan belajar sebagaimana tertera pada topik. Tahap pelaksanaan atau implementasi. Pada tahap pelaksanaan ini terlebih dahulu observer menyiapkan pedoman daftar cek. Selanjutnya observer menempati posisi dekat dengan observer, kemudian mencatat perilaku observer. Pada saat pelaksanaan ini diusahakan agar observer tidak menyadari jika dirinya sedang diobservasi. Tahap analisis hasil ada 5 langkah. Pertama, pengandaian terhadap penggunaan pedoman DC untuk mencatat perilaku subjek pada situasi yang sama selama 10 kesempatan. Langkah kedua, menentukan N dengan cara mengalihkan jumlah item pernyataan dengan K. Jadi, N sama dengan N kali K, sehingga hasil perkalian tersebut diketahui N sama dengan 9 kali 10 sama dengan 90. Langkah ketiga adalah menjumlahkan seluruh frekuensi kemunculan perilaku kebiasaan belajar IVAS selama 10 kali. Langkah keempat adalah menghitung persentase dengan rumus P sama dengan F per N kali 100%, maka P sama dengan 60 per 90 kali 100%, maka hasilnya sebesar 66,67%. Langkah kelima adalah mengkonversikan hasil persentase dengan rubrik yang dibuat sebelumnya, sehingga hasil interpretasi data dapat disimpulkan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rika Agustina. Yang kedua, skala penilaian atau rating scale. A. Pemahaman skala penilaian. Skala penilaian adalah alat rekam observasi yang memuat daftar gejala tingkah laku,
observable behavior yang dicatat atau cek secara berskala. Yang B, manfaat skala penilaian. Manfaatnya adalah mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku secara sistematis, mencatat kemunculan gejala tingkah laku dalam waktu singkat, mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam derajat penilaian. Yang C, pengadministrasian skala penilaian. Pengadministrasian observasi dengan pedoman skala penilaian dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan analisis hasil. Yang D, aplikasi prosedur. Pengadministrasian skala penilaian tahap persiapan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan topik yang D, aplikasi prosedur. Pengadministrasian skala penilaian tahap persiapan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan topik yang relevan, yaitu kebiasaan belajar siswa di rumah. Yang kedua, penentuan variabel adalah kebiasaan belajar di rumah. Yang ketiga, penentuan indikator. Yang keempat, penentuan prediktor, yaitu menetapkan kriterium terhadap frekuensi kemunculan perilaku.